Kita sadari pula negeri yang kita cintai, Indonesia ini dibangun di atas tumpuan tulang belulang, cucuran darah yang mereka para santri kaum muslimin berjihad fi sabilillah, yang landasannya itu semua kalau kita bahasakan, mereka membangun peradaban dan kemerdekaan ini di atas heroik, di atas perjuangan. Pada tanggal 22 Oktober ketika itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari Allahu yarham, beliau menyerukan resolusi jihad fi sabilillah, meminta agar pemerintah benar-benar mengadakan resolusi jihad melawan kolonial Belanda yang ada di Surabaya. Dari roh itulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan dan meminta pemerintah benar-benar untuk mengadakan jihad fi sabilillah, itu rizki bagi sebuah negeri itu sendiri. Walau annahum aqamu Taurat wal Injil la'atau min bani aidihim wa min tahti arjulihim. Kalau mereka mau menegakkan hukum-hukum kitab Taurat, kalau mereka dalam hidup itu berpandukan Al-Quran dan Sunnah, pasti akan aku beri makan dari bawah kaki mereka. Pasti akan aku turunkan hujan dari langit, rizki dari langit. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun, haitsu yaqulu tabarakallahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin biddin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jum'ah azakumullah, lewat khutbah Jumat hari ini, al-yawm yaumul Jum'ah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Khatib wasiatkan kepada hadirin sekalian dan termasuk kami sendiri, di antara bekal yang mesti kita persiapkan, kunna minallahi wa ilallah, kita datang dari Allah dan pasti akan kembali mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian amalan dan perbuatan kita di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di antara bekal itu mestilah kita terus mengilmui ilmu yang terus kita pelajari syariat Islam kita, yang ilmu itu kita pasang dengan ketakwaan. Lau kana al-ilmu biduni tuqa syaraf lakana a'zamu khalqillahi iblis. Andaikan keilmuan, pahaman, pengetahuan seseorang itu tidak membuahkan ketakwaan kepada Allah, maka makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah iblis laknatullah alaihi. Oleh karena itu, ilmu mesti membuahkan rasa khasyah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa yakin kita di dalam hati, kita padukan dengan tawakal kita kepada Allah. Kemudian rasa syukur kita dari tidak ada diciptakan oleh Allah, lebih dari diberi iman. Rasa syukur kita padukan dengan sabar ketika kita mendapatkan takdir, keras dalam sabar kita menambah kehidupan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Tidak cukup itu, syukur dipadukan dengan sabar, kemudian hidup kita adalah zuhud dipadukan dengan al-ithar bil akhirah. Hidup sekedar kebutuhan saja, hidup rangkaian dan seluruh nikmat keduniaan hanya di tangan saja, dan lebih jauh daripada itu kita padukan dengan perkara lebih mementingkan kesuksesan dan kemuliaan di akhirat kita. Lebih dari itu, bekal-bekal juga secara maknawi yang mesti kita persiapkan adalah al-mautu fi sabilillahi asma amanah. Mati, meninggal, kembali kepada Allah dari dunia ini. Impian yang kita harapkan setidaknya harapan agar mati syahid, al-mautu fi sabilillah. Kalau itu tidak tercapai, doa yang terus kita rencanakan, doa akhir kematian kita yang terus kita rencanakan, sekurang-kurangnya adalah al-mautu fi ta'atillahi azza wa jalla. Kematian di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat azakumullah. Pada khutbah hari ini 23 Oktober 2020 telah berlalu satu hari yang oleh negeri yang kita cintai, oleh pemerintah ini disebut sebagai Hari Santri. Demi menghormati nilai syariat dan kesakralan ini, mestilah kita memahami, karena Al-Quran sekian persennya adalah urusan sejarah. Sebagaimana dicetuskannya oleh negara kita 22 Oktober sebagai Hari Santri, itu pada dasarnya adalah untuk agar kita mengenang sejarah, kita ambil pelajaran dan inspirasinya, sehingga meski ruang dan gerak berbeda, tapi ruh maknawiyat dari sejarah itu tetap akan terulang dalam kehidupan kita. Kita sadari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya ketika beliau berdakwah membawa risalah tauhid la ilaha illallah, kemudian ring-ring satu Rasulullah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, generasi-generasi ring yang terdekat, baik itu muhajirin kemudian kaum ansar, mereka semua kita sadar sesadar-sadarnya ketika membawa dan merembeskan, mewariskan nilai-nilai syariat Islam ke dunia saat itu dibangun di atas heroik. Rasulullah dan para sahabatnya membangun peradaban dengan mewariskan nilai-nilai syariat Islam diperjuangkan, dibangun di atas perjuangan heroik. Kita sadari pula negeri yang kita cintai, Indonesia ini dibangun di atas tumpuan tulang belulang, cucuran darah yang mereka para santri kaum muslimin berjihad fi sabilillah, yang landasannya itu semua kalau kita bahasakan, mereka membangun peradaban dan kemerdekaan ini di atas heroik, di atas perjuangan.
pada tanggal 22 Oktober, ketika itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari Allahu yarham, beliau menyerukan resolusi jihad fi sabilillah, meminta agar pemerintah benar-benar mengadakan resolusi jihad melawan kolonial Belanda yang ada di Surabaya. Itu tanggal 22. Jadi roh itulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan dan meminta pemerintah benar-benar untuk mengadakan jihad fi sabilillah melawan kolonial Belanda yang ada di Surabaya saat itu agar kemerdekaan tercapai. Lalu itu, sejarah itu dijadikan maknawiat agar menginspirasi kita, khususnya para santri, para penuntut ilmu, para murid, memulihkan sekolah pada dasarnya akan memulihkan manusia. Kemudian secara umum umat Islam serta seluruh bangsa Indonesia agar tetap ada roh resolusi jihad melawan penjajah, akan ada roh resolusi jihad fi sabilillah, yaitu kita pertahankan, kita jaga negeri yang kita cintai ini agar tidak dijajah oleh orang-orang dari negara asing ataupun asing yang akan menguasai negeri yang kita cintai. Roh ini telah dirembeskan dengan adanya hari santri, dan itulah semakna dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanya saja ada adatul hasad, tidak lain dan tidak bukan, pokoknya hanya yang disebut orang mukmin itu hanya dua sifatnya. Innamal mu'minuna, menggunakan adatul hasad, hanya saja tidak lain dan tidak bukan, tidak ada yang lain. Mukmin itu mestilah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ahlul iman itu, orang mukmin yang benar itu, mukmin sejati itu, alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dia beriman terhadap Allah, dia beriman kepada Al-Quran, iman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa tercampur keraguan sedikit pun. Itu sifat yang pertama. Kemudian lanjutan dalam ayat surat Al-Hujurat 15 itu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka berperang. Kata-kata fi sabilillah yutlaku kalimatus sabilillah makna al-jihad al-kitab. Roh dia mesti tertanam kecintaan dan ingin. Bukan itu sebuah identik dengan teroris. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berperang dengan harta, mengeluarkan harta biayanya untuk berperang di jalan Allah. Tujuannya apa? Untuk memanusiakan manusia, agar menghambakan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua sifat mukmin sejati. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang jujur. Itulah yang Allah perintahkan di dalam surat At-Taubah, wa kunu ma'as shadiqin. Bertemanlah dengan orang-orang yang jujur. Orang yang jujur di antaranya Allah tafsirkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 ini. Itulah hari santri. Maknawiyat dan roh itu agar terus tertanam gelora, maknawiyat, rohaniyat, inspirasi jihad fi sabilillah, agar kita ada roh untuk mempertahankan negeri yang kita cintai dari penjajahan negara-negara asing dan orang asing. Itu adalah bagian dari iman. Sebagaimana kebalikannya berarti mereka adalah pengkhianat ketika mudhaharatu 'alal kafirin lil muslim. Mereka kerjasama, mereka bahu-membahu membantu orang asing atau orang asing untuk melibas kaum muslimin. Itu adalah amalan pembatal syahadat la ilaha illallah mereka.
Oleh karena itu, tradisi ini terus ditanamkan pada murid kita, ditanamkan pada santri kita. Filsafat kehidupan yang jelas, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan setelah dia lulus dari pondoknya. Antum ambil bagian hidup apa? Apapun pekerjaan kamu, jadi anggota DPR, jadi tentara, jadi polisi, jadi apapun sampai dia kamu jadi tukang becak, tapi ketakwaan dan kontribusi untuk tegaknya syariat Islam itu harus tetap ada. Itulah filsafat yang kita tanamkan pada generasi kita. Karena tujuan pokok dan utama hidup, pekerjaan yang paling besar dalam hidup ini berkontribusi, berbuat di bagian masing-masing kita untuk tegaknya syariat Islam. Itulah hari santri. Rohaninya, inspirasi, jihad fisabilillah akan terus dikenang untuk mempertahankan negeri yang kita cintai dari penjajah negara asing dan asing yang menguasai negeri yang kita cintai ini. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat azakumullah. Rintihan yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita istiqomah, keistiqomahan dan nilai syariat yang Rasulullah sebarkan terus menancap dalam diri kita akhir kehidupan kita, dan itu kita wariskan lintas generasi pada anak-anak kita setelah kita kembali kepada Allah di kuburan akan menjadi jariah kita. Oleh karena itu, di antara teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengarahkan umat, para sahabat, baik itu para sahabat muhajirin ataupun ansor, diajarkan kepada mereka, Rasulullah SAW mengajarkan, mewariskan agar generasi itu tangguh, yang hakikatan tangguh, yang benar-benar izzatul bawatin, itu lebih diutamakan bahwa aqwa wa afdal min izzatil zawahir. Izzah, kemuliaan batin para generasi itu lebih kuat dan lebih utama daripada izzah lahiriah mereka. Kami tidak ada rasa bangga sekian tahun yang silam para alumni mereka datang kepada pondok membawa mobil, tapi kita akan terus membanggakan mereka begitu mereka menyebar di berbagai belahan dunia, di berbagai belahan Nusantara, ataupun mereka di pucuk gunung, pekerjaannya apapun, tapi tetap berkontribusi di bagian dan keahlian mereka untuk tegaknya syariat Islam. Itulah ruh, kekuatan jiwa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kepada sahabatnya di antara untuk mengokohkan kekuatan jiwa generasi dan berlindung dari sifat kelemahan adalah doa. Doa yang terus dipanjatkan oleh Rasulullah, diabadikan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan ini. Di antara doa yang Rasulullah banyak lantunkan
Di antara doa Rasul yang sering dilantunkan untuk mengkader generasi, dididikkan kepada para sahabatnya, untuk diri Rasulullah yang sudah ada garansi keterjagaan dari kelemahan, keterjagaan dari kekurangan. Itu saja nanti kita terus dan senantiasa melazimi doa ini. Apalah lagi kita. Bagaimana doa itu? Doa untuk mengkader generasi agar menatap masa depan meskipun musuh Allah, musuh Rasulullah begitu kuatnya hari ini. Tapi izzatul bawatin, izzah batinnya, kemuliaan batinnya itu lebih kuat. Penanaman kemuliaan batin itu lebih utama dan lebih mahal daripada kemuliaan lahiriah yang dibangun manusia hari ini. Penanaman keimanan, penanaman ketakwaan, ilmu syariat yang kokoh, itulah izzatul bawatin, kemuliaan batin yang membuat dia kuat, yang membuat dia bertahan, punya daya kenyal dalam menatap kehidupan ini dan berbuat sekuat kemampuannya di bidang yang dia ahlikan untuk Islam. Rasulullah sering mengajarkan doa ini kepada sahabatnya agar mental generasi ini kokoh, berlindung dari sifat lemah. Berlindung dari sifat kelemahan 8 itu adalah penyakit dunia dan akhirat, penyakit urusan agama dan dunia. Apakah doa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inilah salah satu kekuatan, satu-satunya benteng terakhir kita yang akal kita tidak bisa menjangkau. Kemudian kekuatan kita sudah tidak mampu, hanya kita keluhkan kepada Allah. Tapi kita hanya punya kekuatan doa. Apalagi kita dalam kondisi dizalimi, doa itu sangat tajam dan kuat. Kita keluhkan untuk negeri yang kita cintai, kita keluhkan untuk kaum muslimin, kita keluhkan untuk urusan pribadi-pribadi kita kalau kita dizalimi. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari sifat minal hazni wal hazan, dari sifat berlindung dari sifat sedih. Sedih yang nuansanya menatap masa depan. Musuh sudah punya kekuatan yang maha dahsyat. Kita berlindung, jangan diberi rasa kesedihan. Kesedihan ada rasa takut menghadapi masa depan. Wal hazan, rasa susah atau sedih yang nuansanya adalah masa lalu. Karena orang hidup itu yang dipikir kalau tidak masa yang akan datang, dia akan memikirkan masa lalunya. Makanya ahlul iman berdoa ini dibimbing oleh Rasulullah. Allahumma inna a'udzubika minal hazni wal hazan, minal huzni wal hazan. Berlindung dari rasa takut, takut menatap masa depan, berlindung dari rasa sedih, sedih memikirkan masa lalu, masa gelapnya. Tidak, Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu rasa takut menghadapi masa depan, dan janganlah kamu rasa takut ataupun sedih memikir terus masa lalu yang gelap jauh dari nilai syariat. Itulah ahlul taqwa, dibisikkan oleh malaikat. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari sifat lemah fisik wal kasal, juga sifat lemah yang nuansanya adalah bawatin. Orang ada kemauan yang kuat hatinya, tapi fisiknya lemah. Ajuz. Satu sisi ada orang yang badannya kuat, biayanya ada, tapi jiwanya dibuat lemah. Maka Rasul berlindung dua-duanya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Berlindung dari sifat lemah, lemah badannya, lemah jiwanya. Dua-duanya akan dicabut oleh Allah. Dia bisa menatap masa depan dengan penuh optimis di atas nilai syariat. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Berlindung dari sifat jubn, sifat pengecut. Pengecut adalah orang yang badannya segar, bugar, kuat, tapi tidak pernah memberi kebaikan, kesehatan badan dia itu kepada orang lain. Bukhl, bakhil. Bakhil adalah orang yang melimpah ruah, dicukupkan hartanya. Dia ada harta, dikaruniai oleh Allah harta benda,
tapi orang lain tidak pernah merasakan manisnya gula dunia dari harta mereka. Karena bakhil. Rasulullah berlindung dari dua sifat ini, pengecut yang berkaitan nuansa badan fisiknya kuat, tapi tidak pernah memberikan manfaat pada orang lain kekuatan badannya. Kemudian harta yang melimpah ada pada dirinya, tidak pernah orang lain merasakan manisnya gula dunia dari harta mereka. Kemudian yang 78 berlindung dari wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung ya Allah dari lilitan hutang. Dipasangkan dalam doa itu adalah tekanan orang lain. Lilitan hutang yang hari ini mereka terjang nilai syariat ini hingga akhirnya berani berbuat dosa ketika ditagih karena dia untuk kehidupan lifestyle-nya, gaya hidupnya dibangun di atas hutang, hingga akhirnya dia berani berbohong dan berbohong, membuat laporan yang bohong. Na'udzubillah min dzalik. Dipasang dengan tekanan orang lain, waghalabati dain, lilitan hutang yang cenderung orang berbuat maksiat dan dosa karena dusta, kemudian berlindung dari tekanan orang lain, kezaliman orang lain. Karena orang itu berada di atas kekuasaan dan tekanan orang lain, jiwa dia tidak merdeka. Itulah rohaniyah yang kita tanamkan pada santri kita. Keikhlasan dalam hidupnya jelas, diarahkan semuanya innamal nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kesederhanaannya, gaya hidupnya tidak bermewah-mewah, ikhlas, sederhana, punya jiwa mandiri. Kemudian setelah kita hidup di berbagai belahan dunia, hiduplah bebas mengambil bagian apa saja dalam kehidupan, bekerja apa saja dalam kehidupan, yang penting itu halal. Kemudian lebih dari itu ada added value, nilai lebihnya. Mereka harus berkontribusi, berbuat di bagiannya untuk menegakkan syariat Islam. Hanya tegaknya syariat Islam itu sebenarnya adalah pintu rezeki bagi sebuah negeri itu sendiri. Walau annahum aqamu Taurat wal Injil la akalu min bani aydihim wa min tahti arjulihim. Kalau mereka mau menegakkan hukum-hukum kitab Taurat, kalau mereka dalam hidup itu berpandukan Al-Quran dan Sunnah, pasti akan aku beri makan dari bawah kaki mereka. Pasti akan aku turunkan hujan dari langit, rizki dari langit dan dari bumi. Itulah diantara hikmah syariat Islam itu kalau ditegakkan. Sebenarnya pintu rizki itu diantaranya kalau kita menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hadirin sekalian, dengan adanya terlewatnya satu hari santri yang di situ adalah inspirasi rohaninya, resolusi jihad fisabilillah harus tetap ada pada diri kita. Dan itulah ciri orang ahlul iman. Ini terus kita tanamkan, kita rembeskan kepada generasi kita. Kita siapkan generasi-generasi yang alim dan muttaqi, yang ilmunya mumpuni, ilmu syariatnya. Syukur-syukur ada plus nilai kauniyahnya di ahli keahlian masing-masing bidangnya. Tapi itu semua harus muttaqi, harus bertakwa di segala bidang dan kehidupan dan perjuangan, yang semuanya adalah niatannya untuk berkontribusi, niatnya bersama-sama berpadu dengan kaum muslimin yang lain untuk melawan penjajah, agar negeri yang kita cintai ini tetap dijaga dengan nilai syariat Islam yang benar. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah dan berdoa, mudah-mudahan kita diistiqomahkan nikmat iman dan Islam sampai akhir kehidupan kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana Allahumma barik lana fi awladina fala tadurruhum wa fihum li ta'atika warzuqna
وزينهم في قلوبهم مكاره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان والزمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان والزمان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان والزمان. اللهم أهلك سين، اللهم أهلك سين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في هذا البلد إنdonesia يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.